Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan tekun kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk
huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Maaf saya koreksi, Bapak Pastor Herman Binyamin. Silakan Pastor Herman Binyamin. Baik, terima kasih Pak Mulya. Pertama juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Paul, Bu Ana, dan pengurus dari Embun Pagi. Ya, baru hari ini lagi saya bisa ikut di Embun Pagi. Ya, terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan dari Pak Paul dan teman-teman. Baik, kenapa kata sayang? Karena udah cukup lama saya nggak ikut. Terima kasih Bu Nerliana ya sudah membacakan ayat-ayat tadi. Baik, jadi nama saya itu Herman Benyamin. Saya melakukan pengembalaan di Bandung, Kota Bandung. Pak Enardo yang sudah pernah ibadah di rumah saya, di gereja saya. Jadi Pak Enardo jauh-jauh juga dari Kalimantan sempat ya datang di gereja saya. Terima kasih Bro M. Baik, hari ini saya ingin sharing ya tentang sebuah tema. Coba saya bisa sharing ya. Saya bisa sharing. Tentang sebuah tema yaitu bertumbuh melalui penderitaan. Nah, kalau berbicara penderitaan dan bertumbuh, rasanya sesuatu yang bertentangan. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani, padahal kita menderita? Ya, jadi ada sebuah kontradiksi, ya.
Dalam beberapa bulan ini saya sedang berbicara tentang di gereja pertumbuhan rohani. Pertama, bertumbuh melalui pembuatan keputusan. Kemudian kedua, bulan lalu saya berbicara tentang bertumbuh melalui pencobaan. Dan bulan ini saya juga berbicara tentang bertumbuh melalui penderitaan. Berbicara tentang pertumbuhan, itu kita seperti sedang melakukan sebuah perjalanan. Ya, jadi ada sebuah destination yang pernah yang kita harus lalui dalam kehidupan sebagai seorang percaya. Ketika kita mengenal Tuhan, sampai hari ini saya nggak tahu berapa lama Bapak dan Ibu menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita harus mengalami pertumbuhan. Bagaimana kalau kita bagaikan tanaman yang justru dikerdilkan, tidak mengalami pertumbuhan. Tapi saya melihat bahwa di kebun pagi ini, ya, anak Tuhan diberikan kesempatan yang sama, ya, seperti yang diberikan Pak Paul kepada teman-teman. Ya, saya melihat bahwa sungguh kehidupan kita bertumbuh. Tetapi apakah pertumbuhan itu, ya, sungguh-sungguh bertumbuh secara holistik, secara menyeluruh, atau hanya part, bagian-bagian saja? Hari ini saya ingin bicara bertumbuh melalui penderitaan yang tadi saya katakan sesuatu yang kontradiksi atau paradoks. Barusan kita sudah membaca nats baik dari Ulangan maupun dari kitab Yohanes yang ditulis oleh Yohanes. Kalau kita membaca dan meneliti kitab Yohanes itu tujuannya adalah membedakan. Tujuannya adalah supaya orang percaya kepada Kristus. Dan di dalam perjalanannya akan membedakan mana orang yang percaya dan mana yang tidak percaya. Mana yang bertumbuh dan tidak bertumbuh. Nah, sekali lagi, apa itu penderitaan? Penderitaan, kalau saya membuka Kamus Webster mengatakan, adalah distress atau suffering, misery, or agony. Ya, the state of being a great trouble. Keadaan di mana kita mengalami masalah yang besar. Implies the external and the usually temporary. Ya, biasanya keadaan itu bisa terlihat gitu ya, dan biasanya temporary, sementara. Tetapi juga aneh kok ternyata ketika kita melihat pembacaan Alkitab tadi, ya, orang tadi mengalami penderitaan bukan temporary, tapi sejak dia dilahirkan dia menjadi buta. Orang itu buta sejak lahirnya. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang yang buta, berarti dia tidak bisa melihat, membedakan warna, tidak bisa menikmati keindahan. Semuanya gelap, kehidupan yang gelap. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang buta harus berjalan di dalam rumahnya atau keluar rumahnya atau ya melakukan pekerjaan tertentu. Sehingga apa yang kita dapati di dalam narasi ini, orang buta itu ya menjadi orang pengemis yang ada di pintu gerbang Bait Allah. Kalau kita melihat deskripsi atau narasi kitab yang sudah kita baca tadi, bahwa pertama Yesus sedang melewati ya gerbang Bait Allah. Sebetulnya dia itu, kalau kita membaca ayat pasal 8, dia itu baru saja menyatakan, who Jesus is? Siapa Yesus itu? Sehingga ketika orang mengatakan, oh dia mengaku anak Allah atau Allah, ya, dia hendak ditangkap, hendak dilempari batu. Akhirnya dia menyelinap, kemudian dia keluar melalui pintu gerbang. Tetapi ketika di pintu gerbang, dia melihat, dia berpapasan dengan seorang buta. Dan pada saat itu, ya, murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang berbuat dosa?
Apakah orang buta ini atau orang tuanya? Kemudian Yesus menjawab, bukan kedua-duanya. Bukan juga orang tuanya atau dia. Tetapi Yesus mengatakan, pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam diri orang buta itu. Proses penyembuhannya luar biasa. Kalau kita baca tadi ya. Proses penyembuhannya Yesus meludah ke tanah, kemudian dia molek-molek tanah itu, kemudian mengaduknya dan menempelkannya di matanya. Mata dia. Kemudian setelah itu menyuruh orang buta ini untuk pergi ke kolam Siloam untuk membasuh mukanya. Dan apa yang terjadi? Ya, ternyata ketika setelah dia membasuh, dia kaget, dia shock bahwa dia bisa melihat. Tetapi setelah itu terjadi keributan di tetangga-tetangganya, di sekelilingnya, di komunitasnya, bahwa ya sehingga terjadi keributan tadi. Apakah ini orang buta tadi yang biasa duduk di gerbang bait Allah? Ada yang mengatakan bukan, dia mirip. Tetapi ada juga yang mengatakan betul, dia orangnya. Sampai orang buta itu mengatakan betul, itulah. Orang buta itu bersaksi, ya. Dia mengatakan ketika ditanya siapa yang sudah menyembuhkan dia, dia hanya mengatakan orang yang disebut-sebut Yesus itu menggaduk tanahnya, mengoleskannya pada matanya, dan menyuruhnya untuk membasuh di kolam Siloam. Teman-teman, itu adalah narasi yang kita baca barusan tentang bagaimana orang buta ini lepas daripada penderitaan. Ada mitos terkait, bisa balik lagi ke PowerPoint saya. Ada mitos yang terkait dengan penderitaan. Pertama, orang Kristen itu bebas penderitaan, betul nggak? Jadi orang Kristen bebas menderita. Ya, penderitaan berarti sesuatu yang tidak beres. Itu adalah keadaan yang tidak normal. Ketiga, penderitaan tidak memiliki pelepasan atau kebebasan dan tidak menghasilkan akibat yang positif. Betul nggak? Penderitaan berarti tidak memiliki sukacita. Penderitaan mencuri sukacita. Mungkin ya, mungkin tidak. Jika Tuhan benar-benar mengasihi kita, Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Ketika menderita, Allah ingin menghukum kita dengan amarah. Apakah benar? Ketika kita menderita itu berarti kita dihukum oleh Tuhan. Kembali kepada murid-murid tadi yang pertanyaannya. Murid-murid sudah salah memahami tentang teologi penderitaan. Teologi penderitaan ingin berbicara bahwa ya, penderitaan itu memang ada. Kita mempelajari apa yang Allah katakan tentang penderitaan dan bagaimana kita merespon terhadap penderitaan. Murid-murid mengatakan sesuai mungkin dengan apa menjadi kultur masyarakat Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau ada masalah berat, kalau ada penyakit itu berarti akibat daripada dosa. Sehingga mereka berkata, apakah ini dosa orang buta itu atau dosa orang tuanya? Jawabannya tentu bisa ya, penderitaan itu bisa diakibatkan dosa. Seperti Daud mengalami penderitaan ketika dia sudah mengambil Batsheba, kemudian dia membunuh suaminya Uria, dan istrinya dan Batsheba melahirkan seorang anak. Tetapi ketika itu Nabi Nathan datang dan menunjuk kesalahan Daud, sehingga Nathan mengatakan bahwa Daud, ya, anaknya ini akan mati. Daud mendengar berita itu shock, terkejut, dan dia minta ampun supaya anaknya yang dari Batsheba itu
jangan sampai mati. Tetapi apa yang kita lihat? Memang penderitaan itu diakibatkan kesalahan Daud, dosanya Daud. Jadi dosa bisa juga mengakibatkan penderitaan. Dan akhirnya anak itu juga mati. Kita juga bisa melihat dari kasus yang kedua. Dan kita mengatakan, bisa tidak penderitaan itu dikarenakan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Apa yang dialami oleh Ayub, kita melihat kalau membaca buku Ayub, luar biasa. Ayub menderita, Ayub harusnya menjadi orang kaya, orang yang miliarder, konglomerat. Ya, ternak dia ada yang merampas 10 anaknya, tertimpa bangunan. Ia sendiri menderita sakit kulit, ya, yang tidak bisa sembuh, tidak kunjung sembuh. Kekayaannya habis, kemudian fisik juga secara fisik dia habis, secara mental dia juga susah, stres, sehingga teman-temannya datang mengatakan, kutukilah Tuhan Allahmu itu. Ya, apakah Ayub melakukannya itu? Penulis kitab Ayub ya mengatakan di Ayub 1 ayat 1, Ayub memiliki karakter yang luar biasa. Pertama, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya apa? Bahwa apa yang dialami oleh Ayub, penderitaannya itu bukanlah kesalahannya dia, bukanlah kutukan Tuhan. Sehingga penulis kitab Ayub mengatakan, deskripsinya, karakternya Ayub itu adalah orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Artinya apa? Bahwa penderitaan itu bukan dihasilkan karena berdosa. Bagaimana sekarang pandangan Alkitab terkait penderitaan? Penderitaan itu bisa membentuk kita menjadi seperti Kristus. Apa yang Paulus katakan kepada orang-orang Roma? Kalau kita membaca kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dia berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah itu kebaikan, apakah sukacita, apakah itu penyakit sekalipun. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang, bagi mereka yang dikasihi. Ayat 29 yang mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita melihat bahwa melalui penderitaan pun, ya, Tuhan memakai penderitaan itu ya untuk mengasah kita seperti batu. Ya, batu yang diasah lama-lama menjadi halus, dihaluskan terus diasah sampai batu itu mengkilat. Zaman batu ali itu beberapa tahun lalu orang sangat menggandrungi batu permata itu. Bagaimana setiap hari orang saya lihat di tempat kita itu menggosokkan batu alinya itu ya, menggosok kemana-mana membawa batu ali dan ya menunjukkan bagaimana keindahan batu. Kehidupan kita juga sama. Ketika dulu mungkin kita ada bagaikan batu-batu yang tidak jelas bentuknya, tidak jelas seperti apa kehalusannya. Ketika penderitaan itu dialami, maka itu berarti sebuah proses untuk mendapatkan kehidupan seperti Kristus. Jadi, be like Christ itu melalui penderitaan. Tanpa penderitaan, ya orang senang di zona nyaman, tidak mau di dalam zona penderitaan. Yang kedua, bahwa penderitaan juga, ya, menurut penulis kitab para rasul, ya bagaimana pada waktu itu orang-orang yang ada di Ikonium, orang di Listra, di Derbe mendapat penderitaan. Jemaat-jemaat mengalami persekusi di sana. Jemaat-jemaat mengalami
apa yang namanya mungkin seperti kita di Indonesia. Gerejanya dibakar. Ya, ketika ibadah mungkin juga ditertawakan. Ya, gereja saya juga mengalami hal itu dulu ya. Saya ingat bagaimana kalau ada kebaktian, ada ibadah itu di depan juga ramai. Di dalam gereja ada main gitar dan puji-pujian. Di luar orang-orang itu bersorak-sorak, mentertawakan. Persekusi juga sekarang dilakukan, terjadi. Ketika orang ibadah, ya dipasang juga mikrofon, ya speaker di depan orang-orang yang sedang beribadah. Bahkan ketika beribadah pun dihentikan. Ini adalah penderitaan. Tetapi apa yang dikatakan ya oleh penulis Kisah Rasul ini, justru melalui penderitaan itu adalah sebuah pintu masuk kalau saya ingin katakan kepada kerajaan Allah. Kita harus mengalami masa sesuatu yang kita harus pikul. Yang ketiga, ini yang sering disebut juga oleh Pak Paul, bagaimana menjadi murid Kristus itu harus menderita, ya dikatakan sebagai sangkal diri pikul salib. Wah, kalau bicara masalah ini kan tidak semua orang suka. Berbicara penderitaan, berbicara tentang sangkal diri, pikul salib, itu orang nggak mau, ya, karena tidak menyenangkan. Saya katakan tadi dua bulan lalu saya berbicara tentang bagaimana bertumbuh melalui decision making. Saya bersaksi bagaimana ada seorang ibu di gereja saya. Suaminya memang sudah Kristen, tetapi dia dulu married, ya. Ibu ini married dengan orang Kristen, tetapi dia sudah berjanji kepada orang tuanya, Bu, saya tidak akan menjadi Kristen. Kalau saya menjadi Kristen, biar saya dibunuh, mati. Sampai berkata seperti itu. Itu udah berlangsung belasan tahun dan anaknya sudah anak SMA sekarang. Ada 3 anak. Tetapi berjalannya waktu dia melihat dan merasakan bahwa ya ternyata dia merasa ada sesuatu yang harus dia rubah tentang keputusannya dulu. Sehingga dia beberapa waktu lalu dia datang kepada ibunya dan mengatakan, ibu saya ingin mencabut ya perkataan saya dulu yang belasan tahun itu dulu yang mengatakan bahwa saya dikutuk, biar saya dikutuk kalau saya menjadi Kristen. Dan dia lakukan dan ibunya setuju. Tetapi rupanya ibu itu memiliki kerinduan untuk menjadi sama-sama dengan suami. Dan akhirnya saya datang ke rumahnya, kemudian pengerja saya juga datang, ya seorang ibu dilayani. Saya mendengar berita bahwa ibu itu mau terima Yesus. Berapa minggu kemudian saya datangi dengan istri saya ketika dia sakit, saya doakan, berikan kekuatan. Tapi ketika setelah dia melakukan itu, dia tidak bisa tinggal diam untuk menutup keadaannya. Dia berkata, dia ingin mengatakan terbuka kepada ibunya karena dia tipe orang yang suka terbuka. Akhirnya dia berkata kepada ibunya. Apa yang terjadi ketika dia berkata kepada ibunya? Seluruh keluarganya, kakak-kakaknya menentang itu. Bahkan 3 minggu lalu, ya suaminya dia berkata juga, saya diusir dari tempat itu, diusir dari keluarganya. Bahkan pembantunya juga yang ada bekerja di rumah itu tidak boleh bekerja di situ. Bagaimana setiap orang itu harus membayar harga ketika dia menjadi murid Kristus. Dan saya ingin katakan bahwa penderitaan itu ya adalah cara hidup orang Kristen. Tidak melulu harus senang, banyak berkat gitu ya. Kalau tadi kita membaca ada banyak berkat, ya, tetapi ada juga banyak kutuk. Tetapi kehidupan ini juga harus mengalami yang disebut dengan penderitaan. Kembali kepada apa yang pembacaan kita tadi.
Bagaimana pandangan Alkitab tentang penderitaan? Ini jawaban Yesus di dalam pasal Yohanes pasal 9 ayat 4 ini. Apa dia katakan? Justru melalui penderitaan itu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan. Melalui penderitaan itu karya Allah dinyatakan. Karya itu bisa dirasakan. Karya Allah itu bisa dilihat. Karya itu nyata di dalam diri orang percaya. Mungkin ini adalah jawaban yang tidak dikira oleh murid-murid pada waktu itu. Dikiranya mungkin mereka akan setuju dengan jawabannya, bahwa dia adalah akibat dosa keturunannya atau akibat dosa orang tuanya. Tapi Yesus mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya apa? Bahwa Yesus harus mengerjakan pekerjaan Bapanya yang mengutus dia ketika dia masih ada kesempatan. Selama waktu itu, kesempatan itu ada, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun, ya, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Sehingga dari narasi tadi, terjadilah kegemparan, keriuhan tentang orang yang disembuhkan tadi. Dan orang ada yang membawa kepada orang-orang, ya, kepada pemuka agama pada waktu itu, bahwa orang ini, ya, sembuh, bisa tadinya buta bisa melihat. Kemudian orang Yahudi ini bertanya, kapan, bagaimana dia disembuhkan? Dan orang buta ini menjawab, ada seorang yang bernama atau disebut-sebut Yesus mengaduk-aduk di tanah, kemudian menempelkannya di matanya dan menyuruh saya untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan setelah itu sembuh. Saudaraku sekalian, peristiwa ini justru menjadi pembeda. Tadi saya katakan bahwa kitab Yohanes ini ingin membedakan dua respon yang berbeda terhadap kehadiran Kristus. Orang buta ini dia mengatakan, aku tidak tahu. Dulu aku buta. Ya. Saya tidak tahu siapakah dia. Yang jelas dulu aku buta. Sekarang melihat. Tetapi justru orang-orang yang paham agama, orang-orang yang mengenal firman itu menolak dia dan ingin mempersekusi dia, terutama Yesus. Saya ingin bicara bahwa apa yang Yesus lakukan itu ya paradoks dengan hari Sabat, di mana orang-orang Yahudi pada hari Sabat tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Mereka melakukan ibadah ritual. Mereka senang dengan ibadah ritual, tetapi dia tidak melakukan ibadah yang sifatnya kuratif atau ibadah sosial. Bagaimana ibadah yang bisa bersifat kemanusiaan ini? Apa yang Yesus katakan? Kita harus mengerjakannya selama hari masih siang. Sebuah tantangan bagi Anda. Maukah Anda mengerjakan pekerjaan Allah semasa hari siang? Maukah Anda mengerjakan pekerjaan? Ini tantangan. Ya, bagi Anda. Atau Anda hanya beribadah, hanya ritual saja. Ibadah ritual yang dikerjakan setiap minggu, menjadi song leader, menjadi singer ya di gereja. Ataukah kita bisa melakukan seperti ini? Ini saya gambar dikasih 2 hari lalu kemarin. Ya, pengerja saya mengirimkan gambar. Bagaimana ada jemaat-jemaat yang mengumpulkan sembako, ya, untuk jemaat lain yang membutuhkan. Ya, ini sudah dilakukan setiap bulan dan luar biasa. Saya katakan bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah ritual, tetapi ibadah yang sifatnya sosial ini juga sama.
Apa yang dikatakan di dalam Matius 25, apa yang kamu kerjakan kepada orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang menderita. Bisa menderita karena sakit, menderita karena ekonomi, menderita karena persekusi, penderitaan di alam. Dan tantangannya adalah siapa yang melakukannya? Kapan? Selama masih hari siang. Bisa nggak kita berbagi? Ya, ada momen-momen tertentu kita berbagi. Tidak mengeluarkan, cuma mengeluarkan apa yang kita bisa lakukan. Ini di tempat saya itu ada kurang lebih 100 anak yang thalassemia. Ya. Dan anak itu membutuhkan darah, ada yang seminggu sekali, seminggu, dua minggu sekali, bahkan ada seminggu 2 kali. Bisa nggak kita bisa berbagi? Apakah ini bukan ibadah? Apakah ini bukan tidak sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan? Hari Kamis lalu, minggu lalu ya, saya juga berkesempatan untuk melayani orang-orang lansia. Di tempat lansia ini kurang lebih ada 150 lansia. Tapi kurang lebih ada belasan ya yang Kristen ada di tempat ini. Kita layani 2 minggu sekali. Ya, dari gereja lain juga giliran. Maukah Anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah semasa hari siang? Menjadi apa? Menjadi orang yang memberikan perhatian. Ini bukan hanya memberi ibadah doang. Jadi kita juga memberikan kepedulian. Apa yang bisa kita berikan dari jemaat? Jadi ketika ini juga ada jemaat lain yang menyiapkan 30 pack makanan. 20 untuk para lansia, dan 10 untuk tim yang datang. Bisa nggak kita melakukan itu? Ini adalah sebuah tantangan. Di Bandung juga, gereja-gereja di Bandung yang terhimpun di dalam Grid Bandung, ketika ulang tahun, ya ketika itu dia mengadakan mengadakan basar menggunakan sampah. Jadi mereka itu orang-orang, kalau kita lihat di kiri itu datang membawa sampah, ya. Kemudian sampah itu ditimbang dan tahu harganya berapa setiap kilonya. Dan mereka bisa membelikan dengan harga murah. Itu barang-barang ada yang 2.000, ada yang 10.000, ada yang paling mahal 20.000. Barang-barang yang di kanan itu baju-baju, sepatu, tas itu dari mana? Itu adalah diakonia. Gereja-gereja, jemaat-jemaat yang setelah dibersihkan kemudian dipasang. Bagaimana kita ditantang untuk melihat penderitaan. Kita ditantang untuk melihat orang yang menderita. Seperti Yesus mengatakan, selagi hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, memberkati Pak Paul dan Bu Ana, dan semua yang ada di tempat ini hari. Amin.